100% kamu Oke, coba. Halo Siva, pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat Ya, pagi. pagi Kero, pagi Jeremia, pagi Kayla, pagi Michiko. Satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Adakah yang bersedia buat pimpin doa? Thank you buat yang udah open cam-nya, buat Jeremia, buat Carol, sama Siva. Kayla sama Michiko, jangan lupa open cam ya. Fabian, pagi. Pagi, Pak. Fabian udah kabar di grup kelas ya? Grup kelas yang SMP ya? Ya, Pak. Terima kasih ya, Kak. Kalau Mama masih mau di-add nggak di grup tersebut? Kayaknya nggak usah sih. Oke. Kalau perlu nanti kasih tahu Kak Bandar ya, biar Kak Bandar add lagi ya. Baik, Pak. Handphone Mama rusak berarti ya, makanya nggak bisa baca grup lagi atau gimana? Rusak kayaknya. Oh, oke. Sip. Yuk, satu orang pimpin dulu yuk, minta tolong Siva boleh pimpin doa nggak sih? Oke. Semua mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, kemarin terakhir kita di hari Senin itu sudah belajar tentang sudut lurus ya. Sudut lurus kalau dipotong garis
Nah, jadi terbentuk dua sudut ya. Terbentuk dua sudut yang nilainya kalau ditotalin, dijumlahin gitu, si dua sudut tersebut itu hasilnya 180, betul ya? Kan? Ada mau pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya nggak sampai di situ? Benar bukan? Yang terakhir kita bahas ya. Contohnya yang begini yang kemarin ya kita udah bahas di hari Senin ya. Sampai sini aman? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, misalkan gini, Kak Bandar punya pertanyaan. Bentuknya masih sama. Di sini lihat gambar ya, ini dulu. Oke, yang tulisan Kak Bandar tebus dulu bentar ya. Itu yang tulisan Kak Bandar. Kak Bandar punya satu soal. Lihat gambar yang di bawah ini. Ya, ini soalnya ini. Ini soal. Coba lihat gambar yang ada di sini. Gambar yang ini ya. Terbentuk dua sudut dengan nilai masing-masing 3A dan satu lagi 2A. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai A berapa. Ya. Ingat ini awalnya adalah sudut lurus yang nilainya 180 derajat. Lalu ada garis ini yang memotong. Ya. Garis ini memotong jadi terbentuk dua sudut, sudut 3A dan 2A. Nah, kira-kira nilai A-nya berapa? Nanti dari nilai A-nya berapa ketahuan. 3A itu besarnya berapa, 2A itu besarnya berapa. Oke? Aman? Kalau ini kemarin terbentuk sudut A dan sudut B. Sudut A dan B itu kan kalau dijumlahin 180 derajat. Sekarang terbentuknya jadi 3A dan 2A. Kira-kira nilai A-nya berapa, nilai 2A-nya berapa, 3A. Coba cari dulu ya adik-adik ya. Aman ya? Untuk nyari nilai A, itu harus lewat proses ini. Ya. Jadi jumlahkan dulu dua sudutnya. Oke? Nah, benar kasih waktu sampai 10.50. 7 menit ya. Baik. Lanjut ya, kerjakan. Apakah harus ditulis atau gimana? Kalau harus ditulis dong, Carol siapin kertas sama buku buat hitung-hitung kan. Karena kalau cuma dibayangin nanti suka lupa gitu ya. Sorry nggak sengaja ke lift, Kak. Kepencet. Iya, oke, Carol.
Ini boleh langsung jawab, Kak. Boleh. Ini dapatnya sudut-sudutnya adalah 108 derajat sama 72 derajat. Oke, berarti nilai A-nya berapa? 180 sih fullnya. Fullnya 180. A-nya Iya. berapa? Oh, ada. Dapat 108. A-nya doang, bukan 2A atau 3A, bukan. A-nya doang. Ini maksudnya ini Kan itu gimana sih? pakai 3A dan 2A. A-nya doang berapa? Nilai A-nya itu berapa? Oh, 36. 36. Oke ya, yuk kita Oh. cek ya. Berarti kan kalau kemarin A dan B sama dengan 180, sekarang kan berarti pakai 3A apa 2A ya. Hasilnya 180. Ya kan? 3A tambah 2A 3 apel tambah 2 apel. Berapa apel jadi? 5 apel. Apel berarti ini 5A. 5A sama dengan 180 derajat. 5 apel 18.000 misalnya. Berarti satu apelnya gimana? Nyari. 5 apel 18.000 tuh kalau misalkan kalian beli ke Gria atau ke pasar gitu ya. Atau di toko buah pinggir jalan gitu. Jadi satu apelnya berapa? Cara mencari satu apelnya kalau 5 apel 18.000. Jadi satu apel sama dengan 180 dibagi 5. 5. Sini adalah 36 derajat. Nah, A-nya 36 derajat. Nah, sekarang kita cek. 3A-nya berapa? 3A berarti sama dengan 3 kali 36. 3 kali 36 berapa? 108. 108 derajat. Oke, 2A berapa? 2 kali 36. Ya, 72 derajat ya. Nah, ini dijumlahin 108 tambah 72 berarti 180. Benar ya? Nah, gitu. Jadi 3A ini nilainya 108 derajat, yang ini 72 derajat. Jadi si garis yang ini itu membentuk dua sudut yang nilainya 108 dan 72. Sampai sini aman kan? Berarti Kak, ini berarti untuk 3A sama 2A ini cuma memberitahu ini ya. Nanti full sudutnya berapa ya? Ya. Jadi terbagi jadi berapa kan terbagi jadi dua sudut ya. Masing-masing besarnya berapa gitu. Stop ya. Nangkep Kak. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa yang ingin bertanya? Belum ada pertanyaan. Aman ya? Aman. Oke, enggak? Ada pertanyaan buat yang sudut lurus kalau dipotong dengan dua garis gini aman? Kak, aku masih bingung cara perhitungannya. Bingungnya di mana biar nih? Gimana bisa jadi kayak 36A ya? Oh, kenapa A-nya 36? Tadi 3A tambah 2A, 5A aman nggak? Ini dari mana? Masih aman sih, Kak. Oke, 3 apel tambah 2 apel, 5 apel kan? Iya. Oke, misalkan gini, 5 apel, tadi Kak Bandar misalkan harganya 18.000, ya kan? Iya. Jadi nyari satu apel atau A, gimana caranya? Bernis ke pasar beli 5 apel, harganya 18.000. Jadi kira-kira satu apel harganya? Berarti 18 bagi 5. Iya, 18.000 bagi 5 berapa?
18 bagi 5 3,6. Iya, karena 18.000 bagi 5 berarti 3.600 berarti kan? Iya. Iya enggak? Nah, sekarang 180 Oh, bagi iya. 5 berapa? 36. Iya, jadi nilai A-nya 36 ternyata. Gitu. Oh, oke Aman Kak, ya? makasih. Iya. Iya, oke. Sip. Untuk bertanya, kalau nggak bingung ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tapi jika semisalnya itu angkanya beda gimana? Semisal angkanya beda gimana, Jeremy? Misalkan Misalnya itu bukan 3A atau 2A. Misalnya itu 3A tambah 4A. Apakah itu masih bisa menghasilkan 180 derajat? Iya, selama dia pemotongannya dari garis lurus, ini kan garis lurus 180 derajat. Misalkan kayak tadi kata Jeremy, hasilnya 3A dan 4A. Otomatis kan yang lebih besar yang 4A. Di sini ya, ini 3A. Jadi 4A tambah 3A tetap 180. Gitu. Karena dia berasal dari garis lurus yang terpotong. Gitu. Aman ya? Aman. Jadi mau berapapun angkanya, selama dia hasil perpotongan dari garis lurus, maka tetap dijumlahin hasilnya 180 derajat. Oke. Kalau misalnya nggak ada angka. Misalnya nggak ada angka, misalnya gimana? Jadi Misalnya kan kayak A tambah B gitu bisa. A tambah B sama dengan 180. Kita bermainnya pakai ini. Untuk nilai A-nya, mainnya pakai A sama dengan 180 dikurang B, B-nya 180 dikurang A. Bukan angka pasti, tapi masih pakai persamaan. Aman ya? Karena nilai A dan B-nya kan kita belum tahu. Aman? Aman ya? Jadi bisa jadi juga seperti ini. Bentuknya jadi persamaan. Nggak selalu angka bulat, angka bilangan pasti itu nggak selalu. Tergantung permintaan soal kayak gitu. Clear ya? Aman ya? Oke. Ada lagi? Kak, Oke, gimana? kalau misalkan A-nya diganti huruf lain bisa nggak? Bebas aja. Nggak masalah dengan hurufnya. Pokoknya kalau dijumlahin, itu harus 180. Misalkan mau Y sama Z atau X sama Y gitu, bebas aja nggak masalah. Jadi Ya. kalau rumusnya nggak berpengaruh gitu Kak. Oke, thank you. Jadi mau pakai D atau E atau misalkan Z dengan Z itu nggak masalah. Siap. Anabi? Ya, Kak, Ya. Gimana, Jason? kalau misal ini kalau bisa nggak sih kayak bilangan desimal gitu? Bilangan Kayak desimal ada bisa aja. komanya. Bisa aja. Contohnya begini. Tadi kan Jason ngasih 4A dan 3A. 4A tambah 3A Ya. kan 7A. 7A sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya berapa? 180 bagi 7 kan? Iya. Jadi A-nya berapa? 180 bagi 7 kira-kira berapa? Ini desimal pasti. -25,7 dapatnya. 25,7. Oke. Berarti kalau 4A berapa? 4 kali 25,7 berarti kan? Berapa tuh? 4 kali 102,8. 102,8. Iya. 2,8 berarti yang ini. Lalu yang ini kan sisanya berarti kan? Berarti sekitar 77,2 mungkin. Kalau nggak benar nggak salah. Betul nggak 77,2? Betul. Itu bisa aja terjadi begini, tergantung permintaan dari si soal ceritanya.
Seperti itu. Oke, Oke. Oke, Kak. ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, keluarkan penasaran kalian bertanya dengan banyak hal yang buat kalian nanti nggak bingung lagi dengan soal. Oke. Kalau semisalnya mungkin, Hmm, kalau pakai huruf tapi dia mintanya dengan sangat pasti derajatnya berapa itu bisa tuh. harus diketahui misalkan gini, hurufnya sama kayak gini case-nya A dengan A, B dengan B gitu ya. Nggak bisa dengan dua variabel yang beda tanpa ada nilainya. Aman ya? Berarti harus ada salah satu yang mengetahui derajatnya baru kita Betul. Betul, itu betul. Misalkan B-nya diketahui 60, misalkan A-nya berapa? Udah berarti kan 120 nih A-nya. Ya, bisa. Oke. Aman ya? Ada pertanyaan lagi? Ayo, Enggak, Kak. Enggak ada, Pak. cukup. Cukup? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut. Lanjut Oke, ya Kak. ke yang berikutnya ya. Lanjut. Oke. Kalau yang sekarang kan sudut lurus. Berikutnya itu kalau misalkan awalannya dia sudut siku-siku. Sudut siku-siku, maka aturannya kalau sudut lurus kan kalau dijumlahin 180. Kalau siku-siku dijumlahin jadi berapa? sembilan puluh. Masih di mute, Pak. Sudut PQR itu kan 90 derajat atau siku-siku kan? PQR. Kan? Lalu tiba-tiba ada garis S yang memotong. Itu. Dan terbentuklah sudut X dan sudut Y. Kalau terbentuk sudut X dan Y berarti X tambah Y hasilnya berapa? X ya. Iya, X tambah Y berarti dijumlahin berapa nilainya? 90. XY itu kan hasil pembentukan dari garis QX. Ya kan? Sip. Sampai sini bingung? Kalau tadi garis lurus dipotong satu garis 180 dijumlahin kan. Sekarang siku-siku dipotong satu garis dijumlahin 90. Udah itu doang. Simple itu buat yang sudut ya. Agak bingung kalau misalkan kita nggak tahu hurufnya, Kak. Nggak tahu berapa hurufnya gitu. Angkanya. Iya, angka dalam hurufnya gitu. Nah, iya. Nanti kita ngomongin. Yang penting secara dasarnya konsepnya begini. Udah paham belum? Kalau dua sudut terbentuk dari sebuah siku-siku, dia dijumlahin, keduanya hasilnya 90 gitu. Apa ya? Aman ya? Aman. Untuk kedua sudut ini kayaknya hasilnya 45. Ya, karena hampir sama pembagiannya ya. Ya. Kalau lihat dari kotaknya, diagonalnya itu pas. Ya. Nah, sekarang Kak Bandar punya soal kayak tadi. Pembagiannya 3X dan X. Kira-kira nilai X-nya berapa? Coba cari dulu ya. Jeremy katanya 4.
Ini kan kalau misalnya Hah? Mungkin saya kurang ngerti sih, Kak. Kurang ngertinya gimana? Pelurus itu kayak gimana nih? Pelurus? Abaikan dulu aja kata-katanya. Pokoknya intinya cari nilai X-nya dulu aja. Kata-katanya istilahnya abaikan dulu aja. Cari nilai X-nya dulu aja. Oke, Kak. itu kan 5. Jadi misalnya kalau itu hasilnya 22,5 dikali 3 ya sebenarnya Jadi berapa? Kan terbentuknya 3X dan X. kalau Oke. 3x-nya hasilnya 67,5 derajat bukan? Mantap. Keren. Berarti kan ini 3X dan X ya. Berarti 3X ditambah X. Hasilnya berapa? 4x. Iya. 4X hasilnya berapa kalau dijumlahin? Sudut. 9? 10. 90. Nah, 4X sama dengan 90. Berarti nyari X-nya 90 bagi 4. 90 bagi 4 berapa? 22,5. 22,5. Keren. Berarti X yang ini 22,5 ya? 22,5. Ya kan? Yang bawah kan X doang tuh. Iya nggak? Lalu yang atasnya berarti sisanya 90 kurang 22,5 atau 3 kali 22,5 berapa? 67,5. Keren. Hebat. 3X berarti sama dengan 3 kali 22,5. Hasilnya 67, wow. Keren. Aman ya? Jadi ternyata si garis tersebut membagi dua sudut yang besarnya 67,5 dan 22,5. Gitu. Silakan dicatat. Misalkan kalian nanti bisa belajar lagi ya. Ada yang bingung? Adakah yang bingung? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya. Tidak ada. Aku Silakan sih mau dicatat. tanya. Kenapa? Gimana cara? Ini kan 3,22,5, aku malah jadi 67,5. Malah angkanya jadi naik. X-nya kan 22,5. Betul. Yang ini kan nilainya 3X. Yang ini 3X kan? Emang ya ini 3x. Berarti 3 kali 22,5 karena X-nya dapatnya 22,5. 5. Ya. Oh, oke. Batasan sih kenapa angkanya sampai naik. Misalnya Iya. bagi. Alasannya itu ya. Karena dia 3X tuh yang atas. X-nya 22,5. Oh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan dicatat adik-adik
Kita udah belajar ini ya, hubungan antar sudut baik dari yang pelurus sama yang siku-siku ya, sudut lurus dan sudut siku. Oke, karena ada Adrian, kamu mau bisa presentasi hari ini? Sudah? Aman ya? Nah, dari dua ini nanti kita belajar ke yang agak lebih kompleks. Jadi dua ini dasarnya. Lurus dan siku-siku itu adalah dasar untuk pengembangan kehubungan antar sudut yang lain. Ya. Jadi kuasai konsepnya, bukan kuasai soalnya. Karena soal bisa berubah-ubah. Tapi kalau adik-adik kuasai konsepnya, mau soalnya gimana pun, kalian udah paham. Kalau sudut lurus dipotong garis, berarti jumlahnya 100 apa? 60. Oke, kalau sudut siku-siku dipotong garis, dijumlahin 90. 10. Itu aja pegang konsepnya. Ya. Jadi kalau nanti ada soalnya yang udah banyak kombinasinya, kalian ngerti konsepnya udah enak ngerjain soal. Gitu. Mau gambarnya digimanain juga, kalau kalian paham konsepnya mah udah enak. Udah jago lah, udah expert. Gitu ya. Aman ya? Kita lanjut ya. Yuk. Kita lihat ya. Nah, ini hubungan yang ketiga. Yang namanya sudut bertolak belakang. Kalau ada sudut yang bertolak belakang, itu berarti sama besar. Kalau sudutnya punggung-punggungan, biasanya kalau orang berantem punggung-punggungan kan? Punggung-punggungan ya, karena dia punya pemikiran yang kadang sama. Gitu kan? Jadi dia marah-marahan tuh punggung-punggungan, nggak mau masing-masing kan punya ininya, gitu ya, kekeh gitu ya, pengennya dia doang, gitu. Makanya punggung-punggungan, bener nggak? Kalau marah sama papa mama kan gitu kan punggung-punggungan, nggak mau ngelihatnya ke belakang gitu kan, kita belakangin papa mama gitu ya. Nah kalau sudut bertolak belakang besarnya sama. Gitu. Jadi kalau dia punggung ketemu punggung maka besarnya sama sudutnya ya. Ya kita lihat gambar. Ada dua garis, yang pertama garis LN, lalu garis KM. Kedua garis ini bersilangan atau enggak? Iya. Bersilangan. Nah, karena bersilangan, dia membentuk berapa sudut di situ? 4. 4. 4. Maka, Dan keseluruhannya hasilnya 360. iya. Maka, si 4 sudut ini, yang kiri dan kanan, itu besarnya sama. Karena dia punggung-punggungan ya. Ya kan? Bertolak belakang kan dia. Lalu yang atas dan bawah juga besarnya sama. Lihat simbolnya. Ini simbolnya Kak Bandar kasih garis 2. Yang bawah simbolnya garis 2. Berarti sama ya. Simbol itu kan menunjukkan dia sama. Yang ini garis 1, ini garis 1. Berarti sama. Sama. Oke. Silakan dicatat dulu tadi. Jadi ingat, sudut lurus 180, siku-siku kalau dipotong hasilnya tetap 90. Kalau bertolak belakang pasti besar sudutnya sama. Berapa besarnya Kak? Tergantung soalnya nanti. Itu. Penting konsep dasarnya aja dulu. Biar kalian ingat lah.
Iya. Boleh posisi yang baik. Terima kasih Eca. Nah, bagaimana presentasinya Adrian? Ada yang menanggapi? Terima kasih. Ya, presentasi Adrian ditulis. Terima kasih Adrian sudah berani. Ya? Yuk, lanjut ya. Nah, Kak Bandar punya contoh soal. Gambarnya masih sama. Perhatikan yang diketahui di soal. Sudut SOP. Kira-kira sudut SOP itu yang sebelah mana? Yang SOP harus Yang mana? sebelah kiri sih. Berarti yang ini ya, SOP. Berarti ini 45 Ya, berarti yang derajat. oke. Oke. Nah, sekarang ditanya, sisa sudut yang lain berapa besar? Nah, pakai konsep yang tadi ya, sudut bertolak belakang, pasti besarnya sama. SOP bertolak belakang dengan ROQ. Oke, berarti ROQ 45 juga dong. Yeay. SOR juga sama. SOR ke? SOR. Hati-hati. Oh. Iya. Yang SOP dan ROQ itu bertolak belakang ya. Jadi SOP dan ROQ itu besarnya sama 45 derajat. Oke. Nah, terus gimana yang SOR dan POQ? 45 tambah 45 sama dengan 90. 360 dikurang 90. Berapa tuh? Berarti kan gini, Kak Bandar tulisin gini ya. Sudut SOP tambah sudut ROQ tambah sudut POQ tambah sudut SOF itu totalnya berapa? 360 kan? SOP-nya tadi berapa? 45. ROQ-nya 45. Nah, POQ sama SOR-nya Kak Bandar ganti pakai ini variabel. Boleh ya? Kak Bandar ganti POQ-nya pakai variabel D misalkan. Ini juga berarti sama kan D kan? Dia bertolak belakang berarti sama-sama D dong. Ya kan? Nanti nilai D-nya berapa baru kita cari kan? Gitu kan? Lalu ini D berarti kan? Ini juga D. Nah, hasilnya ini adalah 360. Berarti 90 derajat. D tambah D berapa? Dodol tambah dodol. Berarti ada berapa dodol? 2 dodol. Oke, ditambah 2 dodol. Hasilnya 360 derajat. Oh, Berarti tapi dua- bisa berdua. Iya, berarti 2 dodol sama dengan 360. Dan boleh pindah ya? Berarti 2 dodolnya berapa? 360. 270 derajat. Oke, 2 kali berapa sama dengan 270 derajat? Berarti 270 dibagi 2. 135. 5. Iya. Jadi ternyata si SOR dan POQ ini adalah 135 masing-masing. Nah, itu dia. Jadi ini tadi ROQ-nya 45, SOR-nya 135, POQ-nya juga 135. Nah, terjawab. Ada yang bingung?
aproximasi. Oh ya? Wow. Bulannya sudah diharapkan. Kalau info kan Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita absen. Jadi hari ini kita belajar hubungan sudut lurus, lalu sudut siku-siku, dan sudut bertolak belakang. Belakang. 3 konsep dasar ini nanti menolong buat pengembangan dari hubungan antar sudut yang lain. Ya. Kita akan lanjut di hari Senin. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Dari ketiga yang dasar ini ada pertanyaan. Dulu waktu SD kan belum sedalam ini belajarnya ya. Makin naik jenjang kan harus makin dalam lagi. Kan namanya pembelajaran mendalam, harus makin dalam. Ya, pemahamannya tentang sudut ya. Gak cuma tahu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tubuh. Tapi jadi sekarang jadi banyak. Ada sudut refleks kemarin ya. Betul ya? Iya. Ada sudut lurus juga ternyata. Sudut bertolak belakang. Iya, sudut bertolak belakang. Jadi kalau marahan itu punggung-punggungan, oh berarti saya lagi sama tuh. Ya, tensinya lagi sama tuh. Berarti jangan ini dulu gitu ya. Jadi harus salah satu harus turunin tensinya biar bisa saling berhadapan lagi. Oke? Nanti ada sudut saling berhadapan. Ya. Kalau ada sudut bertolak belakang, ada sudut saling berhadapan. Oke, tenang aja. Besok kita Senin kita lanjut ya. Yuk, kita absen dulu. Oke, sudah. Ini semua yang mau open game ini aja. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi berarti hari Senin ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Ya. Kak. Oke, sama-sama. Berarti Kak. Iya, sama-sama.